Shalom, welcome to Generation Youth. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah online ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sampaikan kami Tuhan untuk bersatu dalam ibadah online. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan saja bekerja dan berkarya. Bapak, segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepada-Mu, sungguh ku berserah, ku percaya, sungguh ku kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memuji, memuliakan Kau Bapa. Kiranya Tuhan, segala pujian dan penyembahan kami layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ready to worship you, oh God. Let's lift them up from glory to glory. Bukti dari segala yang tak kulihat,
kita sudah nyanyi, kita udah sembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Kami serahkan firman ini, kami serahkan hamba menyampaikan mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo teman-teman, kembali lagi kita ibadah online. Walaupun yang pertama kemarin bisa dibilang nggak baik lah, tapi ini semoga bisa menjadi berkat. Dan mari kita mulai renungan pada hari ini. Renungan saya ambil dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Oke, saya tunggu, cari dulu. Udah ketemu Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Aku bacain ya. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebelum aku lanjutkan, mari kita nonton secuplik video sebentar. Dari video tadi kita bisa melihat, ya kita seringkali jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mengangkat kita kembali. Saat-saat ini kan kita pasti mengalami banyak hal. Seringkali kita berdoa, seringkali kita, walaupun kita berdoa, tapi seringkali kita juga jatuh dalam dosa. Renungan hari ini aku lupa, aku kasih judul Rancangan Tuhan Pasti Yang Terbaik. Seringkali kata-kata yang sering terucap pada saat kita sedang tidak mengerti mengapa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, terutama di saat hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sering toh kita melihat setiap kita doa, setiap kita melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, itu malah nggak terjadi. Malah hal sebaliknya. Lah, kok bisa terjadi ya? Terus kita pasti doa kepada Tuhan seperti gini. Tuhan, kenapa aku tidak bisa mendapatkan yang sudah aku perjuangkan mati-matian? Benar enggak? Kalau enggak, kita doa, Tuhan, kenapa doaku yang sudah setiap malam aku katakan kepada Engkau tidak juga terjadi? Atau bahkan, Tuhan, kenapa aku harus mengalami hal ini? Atau banyak hal lah, kata-kata yang kita doakan pada Tuhan dengan suatu kata pertama, Tuhan, kenapa kok gini? Benar enggak? Mungkin kita sekarang ada di sini ibadah online. Seringkali kita menyadari kita sudah berusaha dengan sekeras mungkin sampai saat ini kita melakukan banyak hal, sehingga banyak pikiran kita yang bertanya-tanya, kenapa sih ini? Kenapa? Dari hal itu pasti, kenapa kok bisa Tuhan izinkan seperti ini? Benar enggak sih kayak gitu? Jawabannya simpel. Seringkali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal kita nggak mau seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Sepertinya kayak kita tidak iri sama orang lain. Terus tidak iri dengan apa yang mereka punya. Tetapi seperti rasa sakit ketika melihat mereka mendapatkan apa yang kita perjuangin atau kita inginkan, itu mereka dapatkan dengan mudah. Bener enggak? Seringkali kita pasti merasa, kok orang lain dapat aku enggak, padahal aku udah berjuang mati-matian loh.
aku udah berjuang semaksimal mungkin, tapi kenapa Tuhan kok bisa terjadi seperti ini? Aku adalah sedikit video lagi yang mungkin bisa menggambarkan. Kita sudah susah payah, ternyata orang lain seenaknya sendiri. Padahal kita bisa, tapi kok dipersulit dengan orang lain. Mari kita lihat videonya. Sudah lihat videonya? Lucu kan? Kita susah-susah maju mundurin mobil, ternyata mobilnya itu mobil orang lain yang nolong kita. Wah, bener-bener ya gitu, kayak gitu. Sering kali kan kita, Tuhan kok aku udah susah payah tapi orang lain yang dapat. Seakan-akan kita tuh merasa Tuhan gak peduli sama hidup kita, sama perasaan kita. Seringkali kita merasa, gak adil ya Tuhan, kok gini. Sekalipun Tuhan itu sepertinya diam saat kita bertanya seperti, Tuhan kenapa? Ya enggak, seringkali kan kita merasa Tuhan cuma diem tok. Tuhan kok gak dijawab sih, kenapa semua terjadi? Tetapi teman-teman, sadar nggak sadar, Tuhan itu tetap bekerja atas hidup kita. Dia tetap pegang tangan kita, walaupun kadang rasanya itu ingin lari dari Tuhan kita, bener nggak? Rasanya, waduh nggak kuat aku lari deh, atau bunuh diri. Itu nggak boleh, jangan sampai. Tapi kita harus percaya Dia satu-satunya pribadi yang nggak pernah nyerah sama kita, walaupun kita seringkali nakal sama Tuhan. Tapi ingat, suatu hari nanti Tuhan akan memampukan kita melihat seluruh jawaban yang kita pertanyakan sekarang, seperti kenapa Tuhan kok terjadi seperti ini, kenapa Tuhan kok aku udah usaha tapi nggak terjawab. Tuhan nanti akan memampukan kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu bekerja atas hidup kita. Jadi mulai sekarang kita belajar sama-sama, walaupun berat dan susah untuk kita jalani. Kita coba ganti pertanyaan dengan yang pertanyaan Tuhan kenapa, kita rubah dengan Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya hari ini nggak terjadi seperti itu, mungkin Tuhan punya rencana lain seperti itu. Ya emang berat sih, tapi ya begitulah
Tuhan itu mau kita tetap setia, Tuhan itu mau tetap kita berpegang pada Dia, karena Tuhan yang pegang hidup kita, pegang kendali atas kehidupan kita. Pada suatu saat, jika waktunya tepat, kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita dulu yang sering kita utarakan sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Nanti kita akan melihat sendiri jawaban, dan kita melihat rancangan Tuhan ternyata lebih dari yang kita pertanyakan, dan rencana Tuhan itu sepenuhnya terjadi atas hidup kita. Pertanyaan kenapa yang sering kita utarakan kepada Tuhan, memang gak bisa kita temukan hari ini, tetapi kita belajar. Seperti tadi aku bilang, mulai sekarang kita ubah, kita harus menyadari, kita harus rendah hati bahwa kita itu ciptaan Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhan yang berhak atas kehidupan kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan waktu Dia mati di atas kayu salib, benar enggak? Di sini aku mendapatkan statement dari rencana Tuhan atas hidup kita itu, karena sebetulnya Tuhan membuat kenapa dalam hidup kita. Tuhan yang membuat sampai kita bertanya-tanya, karena Tuhan itu mau kita tetap berkomunikasi sama Dia. Padahal Tuhan itu sudah merencanakan apa jawaban atas pertanyaan kita, sehingga kita bisa menemukan sebuah kata karena. Kan kalau pertanyaan kenapa, jawabannya pasti karena, kan? Nah, nanti kita akan lihat dalam masa depan kita bisa menerima mendapatkan jawaban karena itu. Dari jawaban karena itu kita bisa terkagum atau kita bisa bangga, oh ternyata Tuhan itu rencananya itu hebat atas hidup kita, dan Tuhan menggantikan rasa pahit karena kita nggak menerima apa yang kita inginkan, kita nggak sesuai apa yang kita rencanakan. Jadi tetap percaya, walaupun sekarang kita merasa sakit, merasa sendiri, merasa Tuhan kok gini sih, kok gitu, ya wis, tetap percaya, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi teman-teman, mungkin sharing ini sedikit singkat, tapi yaitu kita harus belajar dan percaya apa yang kita alami hari ini, Tuhan itu punya rencana. Gak teman-teman aja, aku juga mengalami hal yang Tuhan proses, walaupun rasanya nggak gampang seperti aku ngomong gini, tapi percaya Tuhan itu kasih masa depan yang hebat buat kita. Jadi tetap percaya teman-teman, jangan ragu, jangan putus asa, jangan jangan semuanya lah. Pokoknya kasih yang terbaik buat Tuhan, percaya Tuhan pegang masa depan kita, Tuhan pegang kehidupan kita sepenuhnya. Oke, itu mungkin renungan dari saya. Dan teman-teman, setelah ini aku minta review dari teman-teman, apa yang didapat oleh teman-teman melalui sharing hari ini. Aku nggak khotbah, aku sharing. Ya kita sama-sama belajar, nggak ada aku lebih hebat atau siapa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama masih dalam prosesnya Tuhan. Kalau kita sudah di surga, wah itu baru kita sudah melewati semuanya. Ya mungkin itu aja teman-teman, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku, pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.